Bola Sepak Asia AFC yang mula menyiasat kepincangan kewangan klub-klub yang bertanding dalam Liga Malaysia bagai memberi petanda bahawa pengurusan atasan bola sepak di negara ini sedang berada di zon bahaya. They will join the other 21 teams who already reached the finals to be held next January in the United Emirates. And it's an extra special for the Philippines and the Kyrgyz Republic. They will make their debut in the biggest ever Asian Cup. Of course, will also feature for the first time since unification. The Asian Cup 2019 has at least one team from each AFC zone. This tournament, as the slogan says, will be bringing Asia together. So well done again to all the 24 qualifiers and see you all in Dubai for the final draw on the May 4th. Dia sebut dulu kau! Ulangan! Dia sebut dulu! Ulangan! Ini satu lagi perangai tak elok ni! Ini lagi satu perangai tak elok! Ulangan! Dalam kempen pilihan raya! Consult with our colleagues, the other confederation as well, on how FIFA can progress. It's not the end, it's a new beginning. And a new beginning will start by having a new president to be elected, and Asia will do its role with the rest of the confederation to make that we choose the right person for the next phase. And on the contrary, I have to be positive because I'm sure that whatever is going to happen now is going to be good. Ahmad Syafi'i sekali lagi berjanji untuk melangsaikan tunggakan gaji pemainnya dalam masa terdekat. Tolonglah, kalau terlalu banyak sangat kami nak tepih-tepih masalah-masalah yang negatif ni, kesian kat kami baru bermula. Tapi kalau kita dah lama bermula, dah 3 tahun, you nak smash kita pun should be no problem. Tapi sekarang kita baru bermula, baru 3 bulan. 3 bulan kalau baby ni, apa yang baby mampu buat selama 3 bulan. Yang tu saya minta tolong semua kawan-kawan media sosial kan, dan juga penyokong-penyokong Perlis terutamanya, dan juga penyokong bola sepak Malaysia bagi support yang tinggi. Sepak bola Malaysia hadapi krisis, Harimau Malaya ikut kena dampak jelang lawan Vietnam. Sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis menjelang pertandingan melawan timnas Vietnam di grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Johor Darul Ta'zim, JDT, meraih gelar ke-30-nya dalam 12 tahun usai menjadi juara Piala Malaysia pada Sabtu, 26 April 2025. Menurut New Straits Times, dominasi ini telah membuat kompetisi sepak bola Malaysia kehilangan daya tarik. Namun, media asal Malaysia itu menilai ada masalah yang lebih buruk daripada dominasi JDT di negeri jiran. Masalah tersebut adalah banyaknya tim yang menghadapi kekacauan keuangan dan kesulitan membayar gaji. Klub-klub berjuang membayar gaji pemain-pemain yang tidak mendapat upah selama berbulan-bulan. Perak FC sebagai salah satu klub bersejarah, bahkan telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Mundurnya Perak FC akibat krisis keuangan merupakan pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Bahkan, jumlahnya mungkin bisa lebih sedikit jika kabar tentang klub lain yang akan mundur ternyata benar. New Straits Times menilai situasi ini membuat timnas Malaysia harus bergantung pada pemain naturalisasi. Ini adalah musim yang banyak orang ingin lupakan, tulis New Straits Times. Bukan karena dominasi JDT, tetapi karena kondisi Liga Super Malaysia yang tidak begitu menggembirakan. Bila tidak segera diperbaiki, timnas tidak punya pilihan lain selain semakin mengandalkan pemain-pemain naturalisasi agar tetap kompetitif di kancah internasional. Tambahnya, belakangan ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, juga berencana menaturalisasi 7 hingga 8 pemain keturunan. Timnas Malaysia saat ini dihadapkan pada misi berat untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Untuk mencapai misi tersebut, Malaysia wajib menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Tim asuhan Peter Klamovski itu hanya kalah selisih gol dari timnas Vietnam, yang mengalahkan Laos 5-0. Malaysia akan melakoni laga krusial melawan Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni mendatang. Kedua tim dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merebut satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Malaysia punya banyak waktu persiapan karena musim baru Liga Super Malaysia dimulai pada Juli mendatang. Klamovski bahkan berencana menggelar pemusatan latihan, TC, lebih awal untuk menghadapi Vietnam.
Besar kemungkinan para pemain Malaysia sudah bisa mengikuti TC pada akhir Mei atau awal Juni. Sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis menjelang pertandingan melawan timnas Vietnam di grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Johor Darul Ta'zim, JDT, meraih gelar ke-30-nya dalam 12 tahun usai menjadi juara Piala Malaysia pada Sabtu, 26 April 2025. Menurut New Straits Times, dominasi ini telah membuat kompetisi sepak bola Malaysia kehilangan daya tarik. Namun, media asal Malaysia itu menilai ada masalah yang lebih buruk daripada dominasi JDT di negeri jiran. Masalah tersebut adalah banyaknya tim yang menghadapi kekacauan keuangan dan kesulitan membayar gaji. Klub-klub berjuang membayar gaji pemain-pemain yang tidak mendapat upah selama berbulan-bulan. Perak FC sebagai salah satu klub bersejarah, bahkan telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Mundurnya Perak FC akibat krisis keuangan merupakan pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Bahkan, jumlahnya mungkin bisa lebih sedikit jika kabar tentang klub lain yang akan mundur ternyata benar. New Straits Times menilai situasi ini membuat timnas Malaysia harus bergantung pada pemain naturalisasi. Ini adalah musim yang banyak orang ingin lupakan, tulis New Straits Times. Bukan karena dominasi JDT, tetapi karena kondisi Liga Super Malaysia yang tidak begitu menggembirakan. Bila tidak segera diperbaiki, timnas tidak punya pilihan lain selain semakin mengandalkan pemain-pemain naturalisasi agar tetap kompetitif di kancah internasional. Tambahnya, belakangan ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, juga berencana menaturalisasi 7 hingga 8 pemain keturunan. Timnas Malaysia saat ini dihadapkan pada misi berat untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Untuk mencapai misi tersebut, Malaysia wajib menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Tim asuhan Peter Klamovski itu hanya kalah selisih gol dari timnas Vietnam, yang mengalahkan Laos 5-0. Malaysia akan melakoni laga krusial melawan Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni mendatang. Kedua tim dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merebut satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Malaysia punya banyak waktu persiapan karena musim baru Liga Super Malaysia dimulai pada Juli mendatang. Klamovski bahkan berencana menggelar pemusatan latihan, TC, lebih awal untuk menghadapi Vietnam. Besar kemungkinan para pemain Malaysia sudah bisa mengikuti TC pada akhir Mei atau awal Juni. Sepak bola Malaysia hadapi krisis, Harimau Malaya ikut kena dampak jelang lawan Vietnam. Sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis menjelang pertandingan melawan timnas Vietnam di grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Johor Darul Ta'zim, JDT, meraih gelar ke-30-nya dalam 12 tahun usai menjadi juara Piala Malaysia pada Sabtu, 26 April 2025. Menurut New Straits Times, dominasi ini telah membuat kompetisi sepak bola Malaysia kehilangan daya tarik. Namun, media asal Malaysia itu menilai ada masalah yang lebih buruk daripada dominasi JDT di negeri jiran. Masalah tersebut adalah banyaknya tim yang menghadapi kekacauan keuangan dan kesulitan membayar gaji. Klub-klub berjuang membayar gaji pemain-pemain yang tidak mendapat upah selama berbulan-bulan. Perak FC sebagai salah satu klub bersejarah, bahkan telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Mundurnya Perak FC akibat krisis keuangan merupakan pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Bahkan, jumlahnya mungkin bisa lebih sedikit jika kabar tentang klub lain yang akan mundur ternyata benar. New Straits Times menilai situasi ini membuat timnas Malaysia harus bergantung pada pemain naturalisasi. Ini adalah musim yang banyak orang ingin lupakan, tulis New Straits Times. Bukan karena dominasi JDT, tetapi karena kondisi Liga Super Malaysia yang tidak begitu menggembirakan. Bila tidak segera diperbaiki, timnas tidak punya pilihan lain selain semakin mengandalkan pemain-pemain naturalisasi agar tetap kompetitif di kancah internasional. Tambahnya, belakangan ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, juga berencana menaturalisasi 7 hingga 8 pemain keturunan. Timnas Malaysia saat ini dihadapkan pada misi berat untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027.